Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita mau sambut Yesus. Mari duduk tenang, kita mau sambut hadirat Tuhan. Ajak keluarganya, ajak ayahnya, anaknya, duduk di hadirat Tuhan, kita mau sambut Yesus. Biar Roh Kudus memenuhi setiap kita. Kalau Yesus bersama-sama dengan kita percaya bahwa anugerahnya akan tercurah atas setiap kita. Semua firman-Nya boleh digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, duduk di tempat kita masing-masing. Persiapkan hati kita dengan sungguh. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Yesus yang hidup. Kita mau sembah Allah kita. Biar Yesus hadir di rumah kita, di tempat kita saat ini. Tuhan menyapa setiap Bapak Ibu. Tuhan menjangkau setiap hati Bapak Ibu. Biar Tuhan Yesus boleh bertata pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus, Engkau ada. Engkau bersama-sama dengan kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau penuhi kerinduan kami akan Engkau. Tuhan Yesus, bertahtalah dalam setiap puji-pujian kami saat ini Bapa. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kalau Bandung katanya zona merah Tuhan, tapi kami percaya rumah kami aman karena dalam perlindungannya Tuhan. Kesehatan boleh menjadi milik kami. Sakit penyakit apapun Bapak yang menyerang setiap kami mungkin saat ini Tuhan, kami percaya saat ini juga oleh bilur-bilur Tuhan kami boleh sembuh, kami boleh mengalami kelepasan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita sambut Yesus. Terukur
dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, dengan genap hati sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dengan senang hati katakan, ku sembah Engkau, Yesus, kami menyembah Engkau. hanya Engkau, Engkau Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Haleluya. walau Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
sama-sama sing. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus saat ini. Bilur-bilur Tuhan mengurapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan boleh menjadi milik kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersuka cita dalam Engkau. Kami mau bersorak-sorai dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita, amin. Kita mau bersemangat dimanapun kita berada. Kita mau memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Jangan malu untuk menggerakkan badan Bapak Ibu. Karena kita percaya Tuhan Yesus melihat setiap puji-pujian kita. Amin.
atau boleh juga bertanya ke bendahara untuk dikirimkan nanti. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini ditaruh dalam setiap hati kita, bertunas, bertumbuh, dan boleh berbuah dalam kehidupan setiap kita. Biar kita boleh menjadi representasinya Tuhan, nama Yesus boleh dimuliakan dari setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap kita diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan. Mari kita hidup dengan kekudusan dalam Yesus, mengikuti teladan Tuhan kita. Kita mau genapi firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita.
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh masuk ke dalam tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Ebenezer, Engkau Allah Immanuel, Engkau Alfa dan Omega, Engkau ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami terima kasih Tuhan, kami boleh masuk di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari kami, bulan-bulan kami, tahun-tahun kami, luar biasa bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami rindu dulu Tuhan mendengar Engkau berfirman yang menjadi arahan tuntunan buat kami masuk di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang kehadiran Allah Roh Kudus untuk mengambil alih penyampaian firman Tuhan. Sehingga kami semua yang mendengarnya boleh mendapat berkat dan mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Perkenankan saya, Pendeta Nala Yoswari dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berdoa dan kita percaya di tahun yang baru ini, tahun 2021, kita akan mengalami lagi petualangan bersama dengan Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan tetap di dalam tema yang sama, bersyukur dalam pengharapan. Tapi saya rindu kita lebih berfokus kepada kata keduanya, pengharapan. Saudaraku, kalau di kamus besar bahasa Indonesia, berharap itu didefinisikan sebagai berkeinginan supaya terjadi, menantikan, mengandalkan. Kalau di dalam bahasa Inggris saya terjemahkan bebas, arti hope adalah a feeling of expectation and desire for certain things to happen, a feeling of trust. Pengharapan dan kerinduan untuk sesuatu terjadi. Itu artinya pengharapan. Perasaan percaya, itulah pengharapan. Saya rindu kita membaca 2 perikop firman Tuhan yang menjelaskan bersyukur dalam pengharapan. Kita mau baca Habakuk 3 ayat 17 sampai ke 19. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, di ayat ini luar biasa. Ada 7 kata sekalipun. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudaraku, pernyataan mengucap syukur dalam pengharapan kita bisa lihat dari ayat ini. Sekalipun hal-hal itu terjadi, tapi firman Tuhan katakan, sikap kita sebagai anak Tuhan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, ini adalah pengharapan ke masa depan. Sekalipun semua yang terjadi di 2020, sekalipun keadaan yang berat yang kita alami, tapi aku mau tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan kita lihat kata-kata pengharapan iman yang luar biasa muncul. Allah Tuhanku, Ia kekuatanku, Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekalipun berat yang dialami tadi secara finansial, keuangan, secara
investasi. Tapi ada pengharapan yang kuat sehingga dia mengatakan firman Tuhan ini. Tuhan buat kakiku lincah seperti kaki rusa. Bisa menghadapi keadaan. Bisa tetap proaktif di tengah-tengah keadaan yang sukar. Kenapa? Karena Allah Tuhanku, dia kekuatanku. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya di tengah segala kesukaran, Tuhan siapkan promised land buat anak-anaknya. Tanah perjanjian menanti kita di 2021. Ayat berikutnya saudaraku yang rindu saya bagikan berbicara mengenai mengucap syukur dalam pengharapan. Ini adalah perkataan dari seorang hamba Tuhan di Alkitab yang cukup puas yang namanya penderitaan. Namanya adalah Yusuf. Saudaraku, saya rangkum secara singkat apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf mengalami dari kecil dibuli oleh kakak-kakaknya. Sebagai yang bungsu, bukannya dilindungi, bukannya dijaga, tapi dibuli oleh kakak-kakaknya yang lebih besar. Mimpinya ditertawakan, tidak dipercayai oleh kakak-kakaknya. Bahkan kakak-kakaknya sendiri merencanakan untuk membunuh dia. Dia dijual sebagai budak. Dia difitnah oleh istri Potifar. Sampai masuk penjara. Dia dilupakan oleh orang-orang yang sudah dibantunya. Dia juga dipisahkan dari orang tua dan keluarganya. Tapi saudaraku, apa yang keluar dari mulutnya? Apa kata pengucapan syukur dalam pengharapan yang keluar dari mulutnya? Ini ayat yang luar biasa. Dan saya mau ini menjadi ayat yang juga kita perkatakan di tengah keadaan sekarang ini. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf merangkum semua penderitaan yang dialaminya itu dengan ayat firman Tuhan ini. Kamu memang, si jahat memang merancangkan yang jahat terhadap kita, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud, kata Yusuf, melakukan seperti yang sekarang terjadi ini. Artinya Yusuf adalah pribadi yang punya pengharapan ke masa depan. Di tengah kesukaran yang dialaminya, pengharapannya tidak pudar kepada Tuhan. Kemanapun dia melangkah disertai oleh Tuhan. Saudaraku, bukan kebetulan nama gereja kita ini adalah Place of Hope. Tempat pengharapan. Saudaraku, pengharapan dalam bahasa Ibrani adalah hatikvah. Bahkan judul lagu kebangsaan Israel, kalau kita lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Tapi judul lagu kebangsaan Israel adalah pengharapan. Hatikvah. Apa pengharapannya? Bahwa bangsa yang sudah 2000 tahun punah ini, mereka punya pengharapan bahwa satu kali mereka akan bangkit kembali menjadi Israel yang besar dengan ibu kotanya Yerusalem. Sudah tahu pengharapan mereka mengecewakan atau tidak? Tidak. Terjadi sekarang ini. Menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang ditakuti oleh semua bangsa. Kenapa? Karena pengharapan mereka kepada Allah sangat kuat. Saudaraku, pengharapan itu bicara future. Saudara gak bisa berharap ke masa lalu. Kalau ke masa lalu itu nostalgia. Kalau ke masa depan, jadi berharap itu ke masa depan. Future oriented. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi anak-anak Tuhan tidak bisa tidak setiap hari berurusan, berkecimpung dengan pengharapan yang baik kepada Tuhan. Saudaraku, orang kalau sudah tidak punya pengharapan, tinggal tunggu waktunya. Bahasa Inggrisnya hopeless. Kalau orang sudah hopeless, dihiburkan gak bisa lagi, disemangati gak bisa lagi, tidak punya pengharapan lagi.
Tapi tahukah saudara bahwa di dalam Tuhan Yesus kita punya pengharapan yang kuat di tahun 2021 ini. Saudaraku, saya mau bagikan satu firman Tuhan yang luar biasa juga, saya baca di Ibrani 6 ayat 18 sampai 19. Ibrani 6 ayat 18 dan 19. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Haleluya. Jadi pengharapan di mana Bapak Ibu Saudara? Di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menggunakan istilah yang luar biasa, sauh. Bahasa Indonesianya jangkar, bahasa Inggrisnya anchor. Adalah satu peralatan yang harus dimiliki oleh semua kapal sebelum mereka berlayar. Harus memiliki jangkar. Jangkar itu merupakan alat pengaman. Jangkar itu mencegah untuk kapal itu hanyut ke tengah lautan. Saudaraku, kalau sedang musim-musim badai besar, saudara-saudara kita di daerah pesisir pantai di sekeliling Pulau Jawa maupun di wilayah-wilayah yang lain, pasti dia melemparkan jangkarnya sehingga kapal mereka tidak ditepuk oleh gelombang dan hanyut. Alkitab katakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Haleluya. Pengharapan itu bersyukur dalam pengharapan. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudaraku, di tahun 2021 ini, kita percaya bahwa pengharapan kepada Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudaraku, dan pengharapan dilemparkannya bukan ke samping. Sauh itu bukan dilemparkan juga ke belakang. Tapi Tuhan katakan, lemparkan pengharapanmu ke depan. Telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus sudah menanti kita di tahun 2021 ini. Lemparkan pengharapanmu kepada aku. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Sebesar apapun pergumulan saudara dan saya di tahun 2020 sampai 2021. Sampai kapanpun dikatakan pengharapanmu dalam Yesus adalah jangkar yang kuat. Selama kau mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu, kapal, biduk rumah tanggamu, keluargamu tidak mungkin hanyut ketika kau andalkan Tuhan. Saudaraku, dahsyat firman Tuhan. Ada ayat firman Tuhan berikutnya, saudaraku. Pengharapan kita kepada satu pribadi. Siapakah pribadi itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ who is hope of glory. Jadi pengharapan kita bukan
kepada sesuatu yang tidak pasti. Saudaraku, ada lagu pujian berkata begini, bahasa Inggris. My hope is built on nothing less but Jesus Christ. Nah, aku membangun harapanku tidak kepada yang lain, but on Jesus Christ, on whom I am standing. Di atas Tuhan Yesuslah aku berharap. Kepada Tuhan Yesuslah aku berharap. Saudaraku, dan di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita itu pasti. Mari kita baca firman Tuhan di 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. 2 Korintus 1 ayat 19-20 firman Tuhan berkata, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah iya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia, yaitu dalam Yesus, hanya ada iya. Dahsyat firman Tuhan. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Sebab di dalam Yesus semua janji Allah adalah yes and amen. Apa saudara tahu artinya yes dan amin? Amin artinya terjadi. Di tahun 2021 ini semua janji Allah di dalam Yesus adalah iya dan amin. Yesus yang adalah pengharapanku akan kemuliaan. Saudaraku, kami keluarga punya kesaksian. Di beberapa waktu yang lalu, anak kami yang kami kasihi beberapa kali mengalami seperti step. Dan kami kita orang tua mengetahui kalau anak kita mengalami itu rasanya apapun tidak penting lagi. Dan anak kami beberapa kali mengalami hal ini. Satu kali ini terjadi ketika saya di luar kota dan istri saya yang harus menghadapi keadaan ini. Anak kami harus dibawa ke rumah sakit tengah malam. Kemudian istri saya harus menginap di rumah sakit. Dan pikirannya berkecamuk. Bahkan di satu hari waktu itu gempa lagi di rumah sakit itu. Orang berlarian keluar. Tapi istri saya tetap di dalam menemani anak kami. Tapi kesaksian yang luar biasa saudaraku. Ketika kita bersyukur dalam pengharapan. Tuhan menggerakkan hati istri saya untuk percaya bahwa apapun yang terjadi kepada anakku. Aku punya pengharapan yang kuat kepada Tuhan Yesus. Ini adalah gambaran pengharapan kita taruh ke depan ke arah Tuhan Yesus. Yang membuat kita aman. Apa yang terjadi? Pengharapan istri saya kepada Tuhan Yesus, pengharapan kami kepada Tuhan Yesus, membuat kami tenang menghadapi keadaan itu. Tidak lagi gemetar, tidak lagi takut. Kami percaya bahwa anak kami di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi kepada dia adalah di dalam kehendak Tuhan. Seperti lagu pujian katakan, semua baik, semua baik. Semua yang dia lakukan adalah baik. Oleh anugerah Tuhan, anak kami tidak lagi sakit-sakit sekarang. Tapi kami diizinkan, suami dan istri punya pengalaman. Untuk menaruh pengharapan bukan kepada siapapun, tapi hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini juga yang mau saya dorong jemaat Tuhan di tahun 2021 ini. Mungkin saudara berkata, masih punya pekerjaan gak saya? Masih ada gak pengharapan buat saya yang dirumahkan ini? Tapi firman Tuhan berkata hari ini kepada kita. Pengharapan kepada Yesus adalah sauh yang kuat. Di mana Tuhan sudah ada di depan. Menanti kita. Saudaraku. Daud selalu berkata kepada jiwanya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Lebih dari 3 kali dia berkata di kitab Mazmur 42. Hope in God. Berharaplah kepada Tuhan. Aku mau mengucap syukur lagi kepadamu, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi saudaraku, adalah tepat untuk kita mengawali tahun 2021 ini. Sesuai dengan nama gereja kita juga. Place of hope, tempat pengharapan. Siapa tempat pengharapan kita yang teguh? Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang berguncang, bagaimanapun keadaan berubah, kita tetap punya pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Saudaraku, di Alkitab,
Seorang ibu rohani saya berkata, ada lebih dari 3.000 janji Tuhan. Artinya sesuatu yang Tuhan janjikan untuk kita terima dengan pengharapan iman. Mari kita perkatakan janji-janji firman Tuhan kepada hidup kita, kepada kesehatan kita, kepada bangsa dan negara kita, kepada perekonomian kita, kepada gereja kita. Kita perkatakan janji Tuhan. Dan kita akan melihat, seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang diberikan Tuhan Yesus bagi orang yang mengasihi Dia. Saudaraku, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi landasan yang kuat buat kita memasuki tahun 2021 ini. Semua janji Allah di dalam Kristus ialah iya dan amin. Pengharapan kita kuat di dalam Kristus karena ditambatkan ke masa depan, kata Alkitab, melampaui tabir, langsung kepada sumbernya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dikatakan pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Ada ayat firman Tuhan juga sebelum saya tutup yang mau membekali kita masuk 2021 ini. Mazmur 65 ayat yang ke-11. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Artinya Tuhan mahkotai tahun 2021 ini dengan kebaikannya. Jadi apa yang akan menjadi highlight dari tahun 2021 ini? Tuhan mahkotai tahun dengan kebaikan. Semangat saudara menghadapi tahun 2021 ini? Saya bersemangat. Karena Tuhan katakan, kau mahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Artinya apa? Ketika kita ikut Tuhan Yesus, jalan-jalannya adalah jalan-jalan berkat senantiasa. Jalan damai sejahtera. Saudaraku, ada lagu pujian yang indah bukan? Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi tahun-tahunku ini dengan kemurahan-Mu. Maka kita bisa bersyukur, kita katakan, aku ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Berikutnya apa saudaraku? Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami boleh diangkat, didorong, dikuatkan oleh pengharapan ini Tuhan. Mengucap syukur dalam pengharapan. Karena kami tahu pengharapan kami bukan sesuatu yang bergerak atau yang labil. Pengharapan kami adalah kepada batu karang kami yang kuat, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang mengatakan semua janji Allah di dalam Yesus adalah ya dan amin. Hari-hari ini Tuhan kami berdoa biarlah semua jemaat Tuhan boleh meresponi firman Tuhan hari ini. Kami perkatakan berkat kepada keadaan kami sekarang Tuhan. Kami perkatakan janji Tuhan. Kami lemparkan sauh kami Tuhan ke balik tabir di mana Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kami ada di situ. Siap untuk menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat Tuhan hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, Engkau yang ubah ratapku menjadi tarian. Kau gantikan keluh kesahku menjadi puji-pujian. Biarlah itu yang menjadi tanda tahun 2021 ini Tuhan. Kami masuki dengan kuat. Bolehlah semua jemaat Tuhan memperkuat kembali pengharapannya, menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu, bukan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semua kemuliaan, hormat dan pujian, pengagungan dan kuasa. Kepada satu nama, nama di atas segala nama. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat. Bagimulah kemuliaan dan hormat. Dan sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami arahkan kembali tangan kami Tuhan. Untuk menerima berkat dari Allah kami yang luar biasa.
kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus kiranya menjadi bagian saudara di tahun 2021 ini. Allah Immanuel yang ada dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah Alfa dan Omega kiranya menyertai saudara. Diberkatilah pengharapanmu. Diberkatilah apa yang kau rindukan. Seperti engkau kata, firman-Mu berkata Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil dalam Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus yang kekasih menjemput kita masuk ke tempatnya yang permai. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.